Yesus mau disalibkan mati bagi kita, saudaraku, maka kita yang percaya kepada Yesus, semua dosa-dosa kita akan disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, saudara dapat beroleh hidup yang kekal. Dosa-dosa saudara disucikan oleh darah Yesus. Dosa-dosa saudara diampuni, sehingga saudara dapat memiliki sorga yang kekal. Saudara dapat hidup kekal selama-lamanya di sorga. Katakan amin. Saudara, pekerjaan setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan mau manusia hancur. Itulah sebabnya dia membujuk manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa, saudaraku, penyakit pun menyerang manusia. Kegagalan, kemiskinan pun menyerang manusia. Keterikatan akan dosa, narkobakah, judi, minuman keras, kenajisan, pergaulan bebas merusak hidup manusia. Manusia hancur oleh karena dosa. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Siapakah anak Allah? Yesus Kristus. Untuk itulah dia menyatakan dirinya untuk membinasakan semua pekerjaan setan. Yesus datang ke dunia ini supaya dia membinasakan semua pekerjaan setan dalam hidup manusia. Yesus disalibkan, dia menyerahkan nyawanya bagi saudara, dan dia bangkit dari maut supaya saudara yang percaya kepada Yesus dapat beroleh kemenangan di dalam hidup saudara di dunia ini, dan saudara juga beroleh hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Di dunia ini pun saudara menang, di surga saudara hidup kekal selama-lamanya. Itulah yang disediakan Yesus bagi saudara, sehingga saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa dan kutuk dosa saudara akan disucikan Tuhan. Dan di dunia ini pun saudara dapat beroleh hidup yang berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas semua penyakit, menang atas semua kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Haleluya. Yesus datang untuk menyucikan manusia dari dosa. Yesus mati di kayu salib, saudara. Dia adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29, mari buka Alkitab saudara. Saya mau bacakan kepada saudara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang untuk menghapus dosa dunia ini. Dialah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Paskah. Katakan amin. Dialah anak domba Paskah. Saudaraku, bangsa Yahudi pertama kali mereka merayakan Paskah, apa yang mereka lakukan? Tuhan berkata kepada mereka, ketika aku melewati Mesir, aku akan menghukum tanah Mesir. Kematian akan jadi dalam rumah mereka. Kematian mulai anak sulung. Kematian anak sulung mulai dari orang yang paling rendah sampai kepada orang yang paling tinggi. Semuanya mereka akan mengalami kematian anak sulung, kata Tuhan. Tetapi kalau aku melihat ada darah anak domba di pintu rumahmu, oh maka aku akan melewatinya. Tuhan berkata, tertulis di Keluaran, saudaraku, aku akan melewatinya. Mari kita baca saja Keluaran 12, saudara. Buka Alkitab saudara. Keluaran 12. Yang suka cita baca firman katakan amin. Saya bisa bacakan sebentar saudara dari Keluaran 12 ayat 5 sampai 7, saudaraku. Saya bacakan ayat 5 sampai 7 dan kemudian nanti 12 dan 13. Keluaran 12 ayat 5, 7. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kemudian ayat 12-13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila
maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan berkata, sembelilah domba jantan itu atau seekor kambing, dan darahnya kau bubuhkan di tiang pintu rumahmu sebelah kiri kanan dan pada ambang atasnya. Dan apabila aku melewati engkau, tulah kematian itu melewati rumahmu. Kalau aku melihat darah itu, aku akan melewati engkau. Kalau aku melihat darah pada pintu rumahmu, aku akan melewati engkau. Tulah kematian tidak akan menjamah engkau. Katakan amin. Dalam bahasa Inggrisnya Tuhan berkata, I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Pass over, pasrah saudaraku. Kalau aku melihat darah itu, aku akan melewatimu. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara yang kekasih, pada malam itu malaikat maut menjalan Mesir, dan di seluruh rumah Mesir ada cerita. Karena ada kematian anak sulung, mulai dari rumah orang tahanan, saudara, sampai kepada rumah Firaun. Ada kematian di Mesir, karena di rumah mereka tidak ada darah anak domba yang disalib, saudaraku. Tetapi di rumah bangsa Israel, di mana di setiap pintu ada darah anak domba yang disalurkan di pintu rumah mereka, tidak ada kematian. Katakan amin. Haleluya. Karena darah anak domba, dan itu adalah lambang daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih bagi kita. Dia disalibkan di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita, saudara, di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan kita, saudara dan saya, dari segala dosa saudara, sehingga saudara yang percaya kepada Yesus tidak perlu mati karena dosa saudara, tapi saudara bisa hidup selama-lamanya. Saudara berhak memasuki kerajaan surga karena darah Yesus menyucikan saudara. Katakan amin.